Shalom. Pagi hari ini saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan saya juga merasakan kesegaran yang daripada Tuhan, ya. Hari ini saya akan pelayanan ke Dusun Jatijaya, Desa Sungai, di pelayanan cabang yang Tuhan percayakan kepada saya. Pelayanan cabang ini cukup ekstrim, ya, karena daerah yang cukup rawan. Di daerah ini sering terjadi pembegalan motor. Tapi saya percaya dalam pelayanan, perlindungan Tuhan itu nyata. Ketika kita melayani Tuhan, tidak ada satupun sesuatu yang buruk menimpa kita kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mari ikuti perjalanan saya menuju ke Dusun Jatijaya, Desa Sungai Sodong, supaya kita semua boleh merasakan berkat Tuhan dalam ibadah di Dusun Jatijaya. Tuhan memberkati. Kita lagi ada di pertengahan dari perkebunan sawit ini menuju ke Jatijaya. Memang daerahnya cukup sepi, ya, saudara perhatikan tidak ada kendaraan yang melintas. Hutan sawit, ini perkebunan sawit. Sepi dan jarang kendaraan yang melintas. Ini yang kita sebut daerah rawan karena jarang kendaraan yang melintas di sini. Oke, sampai ketemu di tempat tujuan.
Pernah terlambat bertemu denganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Banyak minggu yang sudah berlalu, kita sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita ingin menaikkan syukur atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh sehat, kita masih boleh bernafas, kita boleh hidup sampai hari ini, sudah kebaikan Tuhan. Supaya kita mau tinggikan Dia dengan segenap hati. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, amin. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, bersorak tentang Dia. Haleluya, hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada itu mengikat puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, segala kelemahan kita hilang. Amin. Saat kita memuji Tuhan, segala kesusahan, segala penderitaan, segala beban pikiran kita terlepas. Karena apa? Karena di atas puji-pujian itu ada kuasa. Amin. Di atas puji-pujian kita mengalami kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu membuat kita bersuka cita, membuat beban kita terlepas, membuat hati kita yang sedih terlepas, dan kita bergembira karena Tuhan. Amin. Jadi memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan hati kita, karena di dalam pujian ada Tuhan bertakhta. Kita ganti dengan pujian yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagus. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan Dia dan selamatkanku. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu. Haleluya, dari batu karang. Air madu yang manis. Haleluya, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Yes. Air madu yang manis. Haleluya. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Harus kuat dalam Tuhan. Itu nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Karena mungkin dalam penilaian Paulus bahwa begitu banyak jemaat di Kolose yang mereka mungkin ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup, mereka mulai lemah dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Nah, itu sebabnya dikatakan hendaklah kamu berakar. Ayat 7 dikatakan berakar di dalam Dia. Berakar dalam siapa? Di dalam Tuhan. Berakar. Kata berakar di sini, akar artinya gini, saudara. Pohon itu kalau kita nanam karet kan pasti ada akar. Akar itu fungsinya apa? Fungsi akar apa? Supaya kuat. Satu, supaya kuat. Tapi ada fungsi lain. Fungsi lain daripada akar adalah mencari
bahan makanan, ya, menyerap zat makanan dari dalam tanah. Jadi akar adalah satu simbol kekuatan, tapi juga akar adalah simbol daripada ketekunan untuk mencari makanan. Kalau akar tidak mencari makanan, maka pohon tidak akan bisa bertumbuh. Kalau pohon tidak punya akar, maka pohon itu tidak akan hidup. Kenapa? Karena tidak ada sumber makanan. Jadi kata berakar di sini bicara tentang bagaimana orang percaya, digambarkan orang percaya itu berakar. Artinya begini, bagaimana orang percaya harus tekun kepada Tuhan. Amin. Tekun. Tekun apa? Untuk mencari bahan makanan. Apa bahan makanan rohani orang percaya? Firman Tuhan. Jadi tekun untuk apa? Mencari bahan makanan. Mencari zat-zat makanan yang akan menguatkan. Kalau akar itu menguatkan pohon. Kalau firman, kita berakar dalam firman, dan kita menerima makanan firman Allah, maka firman itu menguatkan pohon rohani kita. Amin. Firman itu menguatkan kita. Firman itu meneguhkan kita. Dan kita tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya kuat. Akarnya mencari makan. Kalau akarnya mencari makan, maka dia sendiri akar itu akan bertumbuh menjadi akar yang kuat. Dia dari tadinya akar kecil, lama-lama jadi gede. Lama-lama akar itu sulit untuk dipatahkan. Bahkan mau dipotong aja susah. Kenapa? Karena dia semakin banyak mencari bahan makanan di sekeliling itu. Jadi semakin dia banyak menyerap makanan, akar itu akan bertambah kuat. Semakin banyak menyerap makanan, maka akar itu akan semakin kokoh dan berdampak kepada pohon. Pohon itu akan semakin kuat. Apa pengertian firman Allah? Bahwa kalau kita bertumbuh berakar dalam Tuhan, kita kuat mencari firman Allah. Amin. Kita senang makan firman Allah. Nah, kayak gini, kita ibadah kan? Ibadah ini sama dengan kita lagi mengakar, mencari makan. Kita mengakar dalam Tuhan, kita beribadah, kita menerima firman, kita menerima sajian rohani. Ini membuat kita kuat, membuat rohani kita teguh dalam Tuhan, membuat rohani kita semakin bertambah besar, bertambah kokoh, dan serat-seratnya semakin banyak. Kemudian cabang-cabang akar itu semakin banyak, sehingga membuat kita semakin kuat. Artinya, ketika firman itu kita terima, kita kuat, kita rajin menerima firman Allah, rajin beribadah kepada Tuhan, kita akan semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kunci rahasia utama sebagai orang percaya untuk kuat dalam Tuhan adalah rajin menerima firman, rajin makan firman Allah, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin menerima perkara-perkara rohani, ya, perkara-perkara firman yang menguatkan kita. Ya, firman itu akan menuntun kita kepada kekuatan, dan firman itu akan membawa kita kepada kehidupan. Sama seperti akar tadi menuntun pohon itu kepada kehidupan, sehingga pohon itu tidak mudah mati, tidak mudah tumbang, tidak mudah hancur, layu. Kenapa? Karena akarnya kuat. Nah, jadi kalau iman kita kuat, makanya Paulus mengatakan jemaat di Kolose harus berakar. Berakar dalam siapa? Tuhan. Akar dalam siapa? Tuhan Yesus. Berakar di dalam Dia. Yang kedua, dan dibangun di atas Dia. Jadi iman kita dibangun di atas dasar firman. Amin. Kita bangun gereja. Kalau gereja itu fondasinya kurang kuat, apalagi tanah bergerak, belum lama gereja itu akan roboh. Kalau tanahnya bergerak, buat fondasinya retak, lama-lama naik ke dinding, ke tembok, lama-lama roboh karena fondasi nggak kuat. Tapi coba kalau fondasinya kuat, dia ditaruh cakar ayam, besi, batu, ya, wah, kekuatannya itu luar biasa. Apalagi cakar ayamnya nggak tanggung-tanggung, semua pojok, semua sudut, semua sisi ditaruh cakar ayam, maka itu akan jadi kuat. Sama dengan rumah yang kokoh, ada cakar ayam, ada
beberapa ayam, ada beberapa cor-coran, ya nggak? Ada batu. Kalau hanya sekedar susun bata, tiba-tiba datang banjir, dia gampang retak. Atau tanah bergerak, gampang retak. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan. Jadi dasar itu penting. Sebelum kita membangun iman, kita perlu membangun dasar. Supaya dasar itu adalah kunci dari segala-galanya. Adalah kunci daripada sebuah bangunan. Demikian juga dengan iman. Dasar iman kita harus kuat. Apa dasar iman kita? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita kuat di dalam dasar iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak mudah retak, tidak mudah goyah. Sekalipun ada masalah, ada tantangan. Ya, kalau waktu kita mengiring Tuhan, tidak selamanya kita enak, tapi ada waktunya kita juga susah. Ada waktunya kita menderita, ya kan? Sakit, namanya manusia kan? Manusia kan? Ada waktunya kita lemah. Tetapi kalau kita berakar dalam Tuhan, kita kuat dalam Tuhan, akar kita semakin menancap jauh ke dalam tanah dan makin banyak. Ya, selain menancap ke bawah, akar tunjang, ada lagi akar yang serabut ke kiri ke kanan kan. Itu kalau akarnya semakin banyak, maka pohonnya semakin kuat. Begitu juga fondasinya semakin kuat, cakar ayamnya kuat, maka iman kita semakin kuat. Kita sama seperti yang 10.000 di rumah masih bersyukur, nggak ada uang pun bersyukur. Karena ucapan syukur itu adalah sebuah kekuatan. Tapi coba kalau uang 500.000 mengeluh, 1 juta mengeluh, kurang terus, nggak akan ada rasa cukup. Kenapa? Karena tidak ada rasa ucapan syukur. Sekalipun uangnya besar, pendapatannya besar, kalau tidak ada ucapan syukur, selalu kurang. Satu waktu ada seorang bapak berkata begini kepada gembalanya. Ini seorang jemaat. Dia bilang begini, "Om, saya itu kalau lihat penghasilan saya dari tampal ban," dia seorang tampal ban, terus dia juga jualan warung, ada warung, ada jual tua, jual RW. Dia bilang, "Saya dari penghasilan tampal ban saya sama ini aja sudah masuk 500.000 per hari. Tapi kebutuhan lebih besar dari ini. Pokoknya nggak tahu lah bagaimana ini. Terlalu besar kebutuhan. Pemasukan banyak," katanya. "Setiap hari sih ada saja. Tapi kok kurang terus ini." Kenapa kurang? Karena dia selalu mengeluh setiap hari. Pendapatan 500 rasaku kurang. Pendapatan 1 juta apalagi tetap rasaku kurang. Walaupun seberapa pun pendapatannya, kalau tidak ada rasa ucapan syukur dalam hati, akan selalu merasa kurang. Karena tidak merasa cukup. Alkitab mengatakan, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kali tidak akan membiarkan engkau." Amin. Jadi cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kalaupun yang ada hanya makan bubur, makan nasi sama sambal, puji Tuhan. Kalau bisa makan monyet, puji Tuhan. Nah, ya kan? Apalagi harus bersyukur. Nah, kenapa? Karena saat kita bersyukur, kekuatan dari sebuah bersyukur itu adalah sukacita. Kekuatan dari sebuah ucapan syukur itu membuat kita semangat bekerja. Amin. Kekuatan dari ucapan syukur itu membuat kita semangat untuk mencari nafkah. Semangat untuk melakukan segala aktivitas kita tanpa beban. Kenapa? Karena kita selalu mengucap syukur. Tapi kalau orang tidak punya ucapan syukur, selalu mengeluh, pagi, siang, sore mengeluh, walaupun pendapatannya besar, dia mengeluh terus, maka apapun yang akan dihadapkan kepadanya selalu kurang. Pendapatan sebesar apapun yang dia terima kurang. Kenapa? Karena tidak ada ucapan syukur. Ucapan syukur membuat hati orang tidak ada ucapan syukur, pengeluhan, ya, mengeluh itu akan membuat orang akan mengalami kesesakan. Hatinya sesak, waduh, dadanya sesak. Piye gitu. Aduh, gimana ini kurang, utang ini, utang itu, macam-macam, sesak dadanya. Kenapa sesak? Karena tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, kita berakar dalam Tuhan, kita selalu dengar firman, kita selalu senang dengan firman Allah,
ada ucapan syukur yang keluar, kita tidak mudah sedih, tidak mudah sesak, tidak mudah pusing. Kenapa? Karena kita selalu ada ucapan syukur. Amin. Jadi hendaklah hatimu berlimpah. Dikatakan berlimpah, bukan hanya seadanya, tapi berlimpah. Kata berlimpah itu kalau saya tuang air, dia harus meluber, meluap. Kata berlimpah. Jadi kalau berlimpah itu bukan separuh atau bukan full biasa. Tapi berlimpah itu dituang, dia meluber, meluap keluar. Jadi kalau hati kita berlimpah, meluap, apa yang keluar? Selalu rasa syukur, senang. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh, terima kasih. Meluap-luap. Dalam penderitaan sekalipun, waduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selalu keluar, meluap-luap. Keluar dari mana? Dari mulut kita, dari ucapan bibir kita. Kita selalu bersyukur. Kemudian, hati-hatilah ayat 8. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafanya. Nah ini, kita mesti hati-hati nih. Filsafanya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati dengan filsafah, tahu filsafah, pengajaran atau satu pemahaman tentang pengetahuan alam, ya, tentang segala macam. Misalnya, oh jangan bangun rumah di tanggal ini, nggak boleh bangun rumah di bulan ini. Filsafah kosong itu namanya, ya, filsafah kosong. Jadi kita orang percaya tidak mempercaya hal demikian. Oh jangan bangun rumah kena dicapit orang. Nah, itu filsafah kosong menurut roh-roh dunia. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab tidak mengajarkan filsafah kosong. Oh jangan bangun rumah kalau menghadap ke sungai begini, nggak boleh. Atau menghadap pintu rumah orang, jangan. Nah, itu filsafah kosong. Atau nggak boleh bangun pintu berjejer dari belakang ke depan, itu bahaya. Nah, itu filsafah kosong. Ya. Atau jangan bangun rumah dengan tiangnya di sini, tiangnya mesti di sini. Nah, itu filsafah kosong. Pintunya nggak boleh di sebelah sini, sebelah situ. Itu filsafah kosong. Nanti kalau bangun di sini pintunya sakit-sakitan dan sebagainya. Itu filsafah kosong. Menurut pengajaran nenek moyang, roh-roh dunia. Ya, ini kan filsafah kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Ya, filsafah kosong. Jadi kita tidak mempergunakan itu. Kita percaya bahwa semua hari itu baik. Amin. Yang penting kita berdoa, begali sumur, ya kita doa supaya Tuhan berikan mata air. Kalau nggak dapat mata air ya gali lagi. Kan begitu. Ya, jadi jangan selalu menilai dengan hal-hal yang duniawi, ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita tidak percaya kepada filsafah kosong, pada roh-roh dunia, roh-roh tahayul dan sebagainya. Oh, orang hamil harus pakai sisir di kepala, contoh. Harus pakai jepitan di samping, harus ada gunting. Nah, itu pakai bawang dan sebagainya. Itu filsafah kosong menurut roh-roh dunia. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan, kita tidak mempercayai pemahaman terhadap roh-roh dunia. Tapi kita percaya hanya Tuhan, hanya firman Allah yang mengatur keberadaan dunia ini. Amin. Kalau kita serahkan diri kita kepada Tuhan, kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tidak ada satupun selai rambut pun di kepala kita akan jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki Tuhan. Sekalipun kita melangkahi sapit urang. Oh, saya dulu bangun rumah dekat sapit urang, tapi orang bilang, jangan om, sakit-sakitan di situ, bangun di sapit urang. Tapi saya bangun di situ justru sapit berkat. Tiap hari berkat mengalir. Tahu sapit kan? Nah, dia nyapitin berkat tuh.
berkatnya datang. Kenapa? Karena kita percaya semuanya dari Tuhan. Amin. Nah, ini sebabnya kita tidak percaya kepada filsafat-filsafat dunia yang bersifat roh-roh dunia, ya. Kita hanya percaya kepada apa yang didasarkan oleh Yesus Kristus, yaitu di dalam pengajaran menurut Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Tuhan itu berdiam secara jasmani semua kepenuhan Allah. Semua diri Allah ada dalam Yesus. Allah. Jadi semua kepenuhan Allah itu ada dalam dirinya. Secara jasmani itu kepenuhan Allah ada dalam diri. Coba kita lihat ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, ini dikatakan Dia ini huruf besar. Dialah kepala. Berarti siapa? Tuhan. Kepala atas siapa? Kepala atas semua pemerintah dan penguasa. Pemerintah dan penguasa di sini bukan pemerintah dunia, saudara, ya. Ini pemerintah roh-roh jahat di udara. Roh-roh dunia. Kan ada dalam kitab Efesus juga dikatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Berarti siapa? Kuasa kegelapan. Berarti Tuhan adalah kepala. Dia menguasai kegelapan. Dia menguasai roh-roh jahat di udara. Dia menguasai penguasa-penguasa gelap di udara. Jadi secara otomatis penguasa gelap di udara takluk, tunduk kepada kuasa nama Yesus. Tunduk kepada kuasa nama Yesus. Jadi tidak ada satupun yang kita khawatirkan, karena di dalam nama Yesus segala kuasa itu tunduk. Baik kuasa kegelapan, kuasa penghulu-penghulu udara, ya jin-jin kata orang kan, itu tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Makanya kita orang percaya tidak khawatir, tidak takut dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena kita punya Allah yang kuat, yang melebihi kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita tertanam dalam Tuhan, kita tertancap dalam Tuhan, dan kita berserat penuh hanya kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita mau berakar, kita mau bertumbuh dalam Tuhan, dan kita tidak mudah goyah. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, mau pendapatan kecil, pendapatan besar, kita tak bersyukur. Amin. Mau makan nasi oye atau nasi putih atau ubi rebus, kita tak bersyukur. Amin. Tidak ada rasa penderitaan, rasa pengeluhan, karena kita tahu hanya di dalam Tuhan kita ada sukacita. Amin. Kita ada sukacita, ada syukur, karena di dalam Tuhan itu ada satu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Jadi kita jangan takut dengan roh-roh dunia. Jangan lagi takut dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena kuasa kegelapan takluk dan tunduk dalam nama Yesus. Ketika kita katakan dalam nama Yesus, maka kuasa kegelapan lari dari hadapan kita. Amin, saudara. Jadi nggak usah takut seperti orang lain khawatir, takut. Kita nggak takut, kita percaya kepada Yesus. Bahkan orang berkata, kalau dengan kuasa nama Yesus santet tidak berguna di hadapan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, santet tidak ada artinya. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, ada orang benci saudara, benci orang percaya kepada Tuhan, ya. Wah, dia diam-diam nyantet. Terserah. Dalam nama Yesus kita terlindungi. Tidak ada kuasa santet apapun yang menembus, ya, orang percaya. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan menguasai semua alam. Amin. Ya kan, yang bawa santet kan kuasa kegelapan tuh. Setan kan yang bawa. Dia lihat, wah, ada Tuhan Yesus di diri kita, ya saudara. Ada Tuhan Yesus di diri Pak Yosef. Malah takut. Nggak nyampe dia, meledak di luar dia. Apa? Karena kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada penghulu-penghulu udara. Penghulu-penghulu jahat di dunia ini. Kuasa nama Yesus itu berkuasa atas kita. Amin, saudara. Jadi kita tidak takut dengan kuasa apapun. Kita hanya percaya kepada nama Yesus. Kita tidak takut dengan perkara-perkara kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita hanya percaya bahwa Yesus itu adalah kekuatan kita. Ketika kita berakar, berdasar dalam Tuhan, maka hidup kita ada dalam perlindungan Allah. Ada dalam diri Tuhan.
Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Jadi seperti ini. Nih. Di dalam diri kita ada roh Tuhan. Tapi Tuhan gini. Gini. Di dalam diri kita ada roh Tuhan. Tuhan kan maha hadir. Rohnya dia utus. Nah, ini roh Tuhan nih, dia utus. Net, masuk ke roh kita. Jadi kita lah ya. Saya umpamakan ini roh Tuhan. Karena dalam kitab Pengkhotbah dikatakan roh akan kembali kepada Allah. Jadi dia memberikan roh Tuhan kepada kita. Dan kita berkata kita di dalam dia. Nah, kamu telah dipenuhi di dalam dia, kita di dalam dia. Jadi kalau kita diserang oleh kuasa kegelapan, yang diserang siapa? Tuhan. Yang terlihat siapa? Tuhan yang terlihat. Tuhan tuh kan? Oh, Yesus tuh. Kenapa? Karena kita di dalam dia di dalam kita. Maka kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena kita terlindungi oleh kuasa firman Allah, oleh kuasa darah Yesus. Jadi kita nggak takut, kita nggak khawatir. Kita percaya hanya dalam kuasa nama Yesus, kita ada dalam naungannya dia. Karena kita miliknya dia. Kalau kita bukan miliknya dia, nggak mungkin di dalam dia. Amin. Kita di luar Tuhan, kata Tuhan. Tapi karena kita miliknya dia, kita di dalam Tuhan. Maka kita terjaga, terlindungi. Kita dalam naungannya. Kita dalam perlindungannya. Kita dalam kuasanya. Haleluya, kita miliknya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman ini jadi kekuatan bagi kita. Supaya kita kuat dalam Tuhan. Kita semakin teguh dalam Tuhan. Kita semakin berakar dalam Tuhan. Dan tidak mudah goyah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.